Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas. Masih di review diet ketogenik untuk penderita kanker kayak gue. FYI, sekarang gue udah menjalani diet keto untuk 84 hari. Jadi hari ini adalah hari yang ke-84. Nah, yang gue mau update sekarang adalah finally gue melakukan PET scan. PET scan itu apa sih? Jadi kalau misalnya kalian familiar dengan teknologi imaging, itu imaging yang paling umum sekarang mungkin kalian di ronsen, hanya di X-ray aja biasa. Tapi kalau misalnya untuk penderita kanker itu, teknologi imaging yang paling canggih sekarang adalah PET scan. Jadi dia mendeteksi aktivitas-aktivitas sel yang abnormal di sepanjang badan kita. Nah, itu kemarin gue lakuin tanggal 18 Februari dan hasilnya juga sudah keluar. Makanya ini gue mau update karena gue kan udah melakukan ketofastosis ini dari bulan Desember. Nah, udah 84 hari, gue juga pengen tahu hasilnya apa. Dan memang kebetulan memang ini prosesnya itu gue harus PET scan. Jadi memang gue sekalian pengen mengetahui apakah keto ada fungsinya. Nah, kemudian ternyata hasil PET scan-nya ini gue sih agak kecewa sih karena ternyata kanker gue makin banyak dan makin progresif. Memang gue sekarang ngerasa lebih baik, dan lebih nggak sakit. Tapi gue nggak tahu itu dari mana, apakah dari radiasinya atau dari keto. Jadi memang pengobatan yang baru gue lakuin untuk kanker yang kambuh saat ini itu adalah radiasi, atau orang kadang bilang sinar atau radioterapi, tomoterapi. Ya kurang lebih hal itu adalah sama. Dan sekarang gue jadi makin bingung sih apakah mau tetap menjalani keto apa enggak. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini gue bawa nih, ini hasil PET scan-nya. Ini gue share sedikit aja karena memang bahasanya juga kedokteran banget ya, gue juga pusing sih. Dan ini gue masih akan konsul lagi, baru 2 hari kemudian. Ini dari sekarang gue baru konsul akan hasilnya ini. Tapi di sini sebenarnya udah ada uraiannya yang bahasa kedokteran banget. Nah ini, nah, yang gue mau tunjukin adalah biar cepet dapat gambarannya, yaitu gambar seluruh tubuh. Nah ini di sini. Nah jadi bisa dilihat, ini cara ngelihatnya itu adalah yang bersinar dan ditanda panah, kurang lebih itulah. Itu yang merupakan kankernya. Dan bisa dilihat tulang belakang gue nih di sini, itu bentuknya udah nggak umum, udah nggak kayak tulang belakang pada umumnya, bentuknya curvy dan bentuknya tabung-tabung normal. Ini bisa dilihat di sini nih, bentuknya juga udah pecah banget. Terus sama nih, apalagi yang di sini, itulah sebabnya gue juga memendek. Gue sih terakhir kali diukur masa udah tinggal 175 lah, 175 cm. Padahal gue sebelumnya 181 cm ya. Kadang-kadang kalau diukur di satu tempat dan tempat lain paling bedanya 180, 179 atau 181, tapi ya sekitar itu tinggi gue. Dan ini berkurang ya gara-gara udah menipis kankernya dimakanin, menipis tulangnya dimakanin oleh kanker. Nah, terus yang terkait dengan keto juga, gue kemarin udah ngecek lagi gula darah gue. Ternyata gula darah puasa gue naik jadi di atas 80. Tadinya kan kalau keto yang bagus itu memang selalu kita keep track di bawah 80, cuma di atasnya sedikit sih, cuma 83. Jadi sekarang gue menjalani keto, dan itu balik lagi ke fase namanya fase induksi. Tadinya gue udah fase konsolidasi dan bahkan udah menuju maintenance. Nah, sekarang sih gue jujur masih bingung dengan apa yang akan gue lakukan selanjutnya, karena memang pilihannya tuh cuma kemo, dan kemonya itu kemo yang agresif. Dan gue nggak ngerti apakah nanti kalau misalnya gue menjalani kemo itu beneran sembuh apa enggak, karena ini gue hasil kambuh. Mengenai menjalani keto apa enggak, karena memang belum 3 bulan juga, jadi keto itu harusnya sih minimal 3 bulan baru ada efek yang kelihatan banget secara signifikan. Nah itu belum 3 bulan juga, jadi mungkin gue akan keep on menjalani hal itu. Tapi yang jelas ini sih kalau dari hasil medis memang udah makin parah sih, udah makin nyebar cancer gue. Jadi ya itu sih, gue tetap mungkin berusaha, tapi ya bingung juga kalau hasilnya seperti ini. Well, kalau misalnya ada komentar atau apa lagi, mungkin bisa di komen di bawah ini. Atau kalau misalnya kalian punya kerabat yang cancer juga dan pengen sekedar sharing atau apa, ya mungkin gue nggak bisa sharing info yang gimana ya, karena gue kan nggak bisa menyembuh, gue sendiri maksudnya belum sembuh. Jadi mungkin kalau sharing info mengenai lu begini aja biar sembuh atau gimana,
Itu gue juga belum bisa, tapi mungkin kalau misalnya cuma sekedar sharing atau misalnya nanya-nanya gimana sih perasaannya atau apa, silahkan aja. Karena biasanya kalau yang penderita kanker itu dia akan lebih bisa nerima ucapan dari sesama penderita kanker, karena kita ngerasa satu rasa lah gitu. Apalagi kalau misalnya stadium 4 dan kayak gue nih kebingungan, apalagi secara medis juga masih tanda tanya banget. Mungkin itu aja sih hari ini. Thank you and bye bye.